Semangat pagi para NLPers Indonesia. Kembali lagi di channel NLP Leadership Indonesia bersama Coach Antonio Sarif. Halo. Dan saya Michael. Oke, di mana kita di sini belajar NLP itu lebih banyak untuk menginspirasi kita ya, untuk motivasi kita, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam hubungan, baik itu dalam keluarga secara NLP ya Coach ya. Tentunya. Jadi semuanya ini ya. Coach, gimana kabar hari ini Coach? Baik. Nanti malam ada kelas kan? Bener, habis ini kita ada kelas online lagi yang learn Kelas from home online, ya. learn from Itu home. luar biasa, baru di sesi ke-6 aja udah banyak perubahan. Ada kucing sembuh gitu kan ya, ada yang dapat omset mendadak di kondisi kayak gini loh Coach. Baru sesi ke-6 aja luar biasa itu ya. Kondisi ini maksudnya apa nih? Jadi biar tahu. Kondisi pandemi sekarang ya. Sekarang banyak pada saat ini kan lagi kondisi seperti ini Coach ya, banyak yang ngeluh dan kita sendiri kan banyak dapat hal negatif nih. Nah, banyak teman-teman juga udah mau mulai ada sisi kreatif keluar, mereka mau jualan, mau segala macam, terkena imbasnya Coach. Imbasnya bukan apa, imbas pikiran negatifnya Coach. Pikiran negatif, betul. Nah, kalau secara NLP gimana nih, bisa nggak kita ngeblok hal seperti itu untuk memotivasi kita untuk lebih maju lagi Coach? Oke, ini pertanyaan yang bagus nih Pak Michael. Jadi gini gambarannya ya, sebelumnya saya kasih gambaran dulu, kenapa sih orang bisa down atau cemas atau cemas lah ya, cemas, Galau khawatir, gitu takut ya, atau apapun. Takut gitu ya. Itu karena pada dasarnya setiap manusia sudah punya harapan. Pada dasarnya awalnya dia sudah punya harapan tertentu. Ketika kondisinya tidak sesuai dengan harapan, maka muncul yang pertama stres, yang kedua baru muncul cemas dan ketakutan. Gara-gara pikir harapan palsu gitu ya. Harapan yang gitu. tadinya dia berharap seperti itu, tapi ternyata palsu. Tidak sesuai dengan kenyataan. PHP oleh keadaan, bukan sama orang ini ya berarti ya. Betul. Jadi ketika misalkan kita berharap bahwa, kayak contoh ya, di bulan Januari, Februari bisnis kita bagus, perjalanannya keren banget, begitu Maret bagus, naik terus, totalnya mendadak, wah kelihatan masa depan cerah, mendadak jebret begitu dah. Keluar ini ya. Keluar. Dan akibatnya langsung muncul ada kondisi COVID-19 dan ditambah bahwa ada lockdown dan sebagainya. Iya. Nah, yang menarik adalah kalau Michael tahu, masih ingat banget di awal-awal kan ketika Michael join dengan bersama saya kan di saat itu COVID belum mulai, baru-baru menjelang itu ya, lagi happy jualan, training sampai ada kita mau ada national sales segala macam, udah banyak yang beli itu. Nah, ketika ada jebret kondisi itu yang membuat saya juga sempat kaget, shock karena di luar dugaan saya dan akhirnya sempat membuat saya stres. Nah, tapi tidak sempat membuat, kalau ditanya apakah sempat membuat saya takut, sempat, tapi tidak berlama-lama. Karena saya sadar, kalau ketakutan yang berlama akan menyebabkan otak saya akan mengeluarkan kortisol. Dan hormon kortisol. Apa itu nanti akan dijelaskan. Nah, karena itu akibatnya saya nggak mau berlama-lama di kondisi itu. Saya harus merubah posisinya. Nah, ketika terjadi, kalau mungkin Michael masih ingat, ketika ada cerita mau lockdown kan? Betul. Lockdown itu kan sempat membuat kita tegangan tinggi semua karena kita harus bekerja lebih gila karena waktu terbatas, dan ternyata kejadian akhirnya ada PSBB. Tetapi ketika ada pembatasan itu apa yang kita lakukan? Saya cenderung lebih santai. Saya cenderung lebih siap menerima kondisi itu. Kenapa? Karena menurut saya kita memang kantor pada kerja di rumah, work from home gitu ya. Kalau kita jadi hanya kita rekaman itu pun juga tidak lebih dari 3 orang yang sudah dipastikan sehat semua. Iya, wajib sehat. Wajib sehat dulu semua, dan semua peralatan standarisasinya sudah dibuat. Nah, jadi buat gambaran saya pribadi, saat ini ketika terjadi ini pun saya baik-baik aja, santai. Kenapa? Karena saya sudah memperkirakan, jadi ini bakal terjadi. Nah, jadi ulang lagi ya, kalau kita tidak memperkirakan hal ini terjadi, maka stres. Tapi kalau sudah memperkirakan hal ini terjadi, maka tidak stres. Karena kita lebih tahu apa yang harus dilakukan. Karena sudah siap. Nah, di teknik NLP disebut namanya future pacing. Kita membayangkan situasi di masa depan ini pasti terjadi. Jadi jangan, kalau ini menarik nih, Bro Michael. Di masa ini kan banyak orang yang terlalu positive thinking. Benar. Yang sampai saking positif thinkingnya mereka berpikir bahwa ini akan berakhir dengan cepat. Yes, betul. Lah kalau tidak berakhir dengan cepat, apa yang terjadi? PHP lagi nanti. PHP lagi, down lagi nggak? Down lagi. Itu rumus yang dipakai oleh James Stockdale Paradox.
Apa itu, Stockdale Bos? Paradox. Nah, Stockdale Paradox ini diambil dari bukunya Jim Collins, bukan Phil Collins ya, Ya, Phil Collins nyanyi soalnya. penyanyi ya, Jim Collins yang menuliskan buku Good to Great. Good to Great ya. Bagaimana mereka melakukan penelitian mengenai perusahaan-perusahaan, kenapa perusahaan pada banyak yang sukses, ada juga yang bangkrut. Mungkin Michael tahu banget kan kalau orang bisnis coaching selalu ngomong gini ya, 5 tahun pertama perusahaan itu ada 80% bangkrut. Pernah dengar ya? Iya, pernah. Ya, 80% perusahaan bangkrut. 5 tahun kedua, dari sisa 20% tadi, 80% bangkrut lagi. 5 tahun berikutnya, berarti 5 tahun ketiga, itu 80% dari sisanya itu bangkrut lagi. Nah, makanya kenapa banyak bisnis yang tidak bisa berlangsung lama. Nah, akhirnya Jim Collins menanyakan, apa sih kepada si James Stockdale. James Stockdale itu adalah salah satu tentara pilot pesawat terbang Amerika. Waktu itu perang Vietnam, pesawatnya ditembak jatuh di Vietnam. Nah, saat itu dia mendalami satu ilmu yang namanya dia mempelajari buku Enchiridion, ya, adalah atau istilahnya Handbook of Epictetus. Epictetus itu adalah Stoic philosophy. Ya? Yang budak itu kalau nggak salah. Budak, betul. Nah, di dalam bukunya tersebut dia menjelaskan bahwa kita harus menganggap situasi itu belum tentu yang terlalu positif. Jadi ketika terjadi pesawat terbang ditembak jatuh, dia terjun payung dan dia cuma ngomong welcome to Epictetus world. Paling nggak saya di sini 4 tahun. Loh, lucu kan? Jadi dia udah memprediksi 4 tahun, belum mendarat tuh. dia. Dan ternyata begitu dia mendarat dipukulin. Udah pasti dong, Iya, dipukulin sampai kakinya cacat. Nah, singkat cerita, memang akhirnya dia berhasil keluar, tapi keluarnya tidak 4 tahun. Kalau nggak salah 5 apa 6 tahun baru keluar. Tapi pertanyaan menarik, si Jim Collins tanya, apakah kamu berhasil keluar dari sana itu karena kamu berpikir positif? Dia jawab, tidak. Tidak. Kok tidak? Iya. Kalau saya berpikir positif, yang saya temukan malah banyak yang mati. Maksudnya? Nah, ini yang menarik. Ketika berpikir positif itu banyak yang mati. Kenapa? Karena banyak orang yang bilang, oh nanti Natal keluar. Oh nanti pas Thanksgiving keluar. Oh tahun baru keluar. Dan ternyata tidak pernah keluar dan tetap di penjara. Ya, persis keadaan sekarang ya. Persis keadaan Ada yang sekarang. upload di medsos, nanti akhir April berhenti gitu. Iya. Akhir Maret berhenti. Sekarang juga kan kita nggak pernah tahu ini. Angkanya makin naik kok. Angkanya makin naik malah sekarang Iya. ya. Saat video ini dibuat ya. Nah, saat video ini buat ya. Jadi kalau buat saya pribadi, itu yang terjadi. Dan akhirnya dia berhasil keluar. Nah, jadi dia bilang, jadi jawabannya apa? Kunci cuma satu. Boleh berpikir positif, tetapi harus dilandasi dengan realita. Oh, harus realitanya ya. Realita maksudnya. dulu. Jadi realitanya apa, baru berpikir positif dari realita itu. Jadi dia berpikir positif, iya saya pasti akan keluar. Tapi nggak tahu kapan, saya akan keluar. Sama dengan kondisi ini. Nah, jadi kalau ditanya, bagaimana dengan orang-orang yang lagi berpikir negatif? Kenapa pada dasarnya orang lebih gampang berpikir negatif? Ini menarik. Karena pada dasarnya otak kita itu mempunyai hormon yang namanya kortisol. Hormon kortisol itu dia akan dikeluarkan dari tubuh manusia untuk membuat manusia tetap stay alert, stay alarm. Kalau sampai terjadi sesuatu, dia melakukan do something. Jadi dia harus bertindak. Cuma yang jadi masalah adalah kortisol kalau kebanyakan keluar, itu membuat orang jadi kecanduan. Dan one of them-nya adalah saya yang dulu kecanduan dengan kortisol. Kortisol itu mungkin bisa saya bilang, menurut saya ya, bukan menurut kedokteran, menurut saya, itu sama seperti kayak morfin buat tubuh saya. Kenapa? Karena ketika kita stres, kita menikmati loh masa stres itu. Menikmati jantung deg-degan, fight, dan ternyata kortisol nggak bagus buat tubuh saya. Apa? Gula darah naik, tensi naik. Nah, makanya Jadi penyakit ya. Menjadi penyakit. Darah, hipertensi. segala Betul, macam. betul. Makanya yang paling baik adalah bagaimana kita harus mengendalikan si kortisol itu. Kita harus mengendalikan pikiran kita. Jadi di dalam otak manusia ada yang namanya reptil area, nah primitif area. Dan tugas kita adalah mengendalikan si amigdala atau primitif area tersebut kita kendalikan supaya kita bisa lebih melihatnya lebih positif. Caranya apa? Caranya dengan melakukan yang namanya di teknik NLP namanya adalah future passing. Jadi kita harus membayangkan di masa depan apa yang bakal terjadi di masa depan, tapi sambil melihat realita yang terjadi.
Jadi dia kita sudah mempersiapkan diri. berlandaskan realitas sekarang, kita Betul. future passing ya ke depan. Betul. Bulan lagi seperti apa, kita 2 bulan lagi seperti apa, 3 3 bulan lagi seperti apa. Jadi kalau pertanyaan, Coach Arif kalau mama kondisi COVID ini sampai di bulan Agustus masih baik-baik aja saya. September masih baik-baik aja. Dan saya sekarang sudah mikirin kalau sampai ini berlanjut sampai Oktober November sih. Kenapa? Karena saya mendengarkan, saya membaca, ini nggak tahu ya ini bener apa enggak, bisa jadi gosip, bisa aja hoax gitu ya, saya nggak tahu. Katanya kan Pak Presiden kita sempat ada mengeluarkan statement seakan-akan mengeluarkan informasi mengenai bahwa Desember akan libur panjang atau gimana ya, nanti libur diperpanjang menjadi Desember, jadi seakan-akan bahwa ini kayaknya bakal lama nih ceritanya nih. Kalau sampai Desember sampai akhir tahun nunggu. Ya tapi nggak tahu kan, walau alamnya kita nggak tahu. Tapi maksud saya, buat saya pribadi adalah bagaimana saya harus berpikir jauh ke depan dari kondisi ini. Dan tetap mungkin stay istilahnya alert ya, untuk stay alert, ini stay alert, dan kita tetap bisa melakukan sesuatu. Bukan berarti nggak bisa loh, kita bisa melakukan sesuatu loh. Sampai hari ini aja saya mau contoh ya. Saya kemarin apa tadi pagi saya buka detik.com, itu banyak loh yang jualan berhasil loh. Di masa-masa ini malah lebih rame. Betul. Salah satu tau nggak jual apa? Baju daster sama baju tidur. Ya, soalnya banyak kaum rebahan sekarang ya. Dan bukan hanya itu, karena saya ngalamin juga baju kerjanya udah mulai banyak dipakai buat tidur. Karena baju saya udah habis. Jadi pakaian sehari-harinya baju rumah sekarang. Baju rumah, bukan baju kerja. Betul, gitu. Karena nggak ada yang kerja juga gitu. Nggak ada kerja juga. Jadi gambarannya tersebut itu artinya adalah peluang bisnis. Jadi siapa yang lihat peluang bisnis akan jalan. Yang ada lagi loh, Bro Michael. Tahu nggak kalau bakmi ayam itu bisa dibuat dalam bentuk saset, bukan Indomie loh, bukan Pop Mie loh. Jadi bakmi terkenal itu dimasukin dalam packaging dalam bentuk saset. Pernah lihat? Yang kemarin tuh ada mereknya tertentu tuh, tahu Coach. Pernah ya? Pernah. Jadi menarik loh. Jadi daging ayamnya dimasukin dalam bentuk saset. Di saset benar-benar saset kayak Indomie, Super Mie. Mie-nya semua di saset, dan menurut saya this is good idea ya. Sama kayak gudeg kan. Gudeg pun juga ada Yujum atau siapa dibuat dalam bentuk kaleng kan. Betul. Artinya sebenarnya semua hal itu asal kita bisa kreatif, sebenarnya bisa kok. Malah mungkin hal seperti ini makin banyak hal positif dan inovasi baru sebetulnya. Nah, jadi kata kuncinya berarti apa? Di dalam kesulitan, tugas kita adalah jangan berasumsi bahwa kalau ini terjadi proses lebih cepat. Kalau lebih cepat, kalau enggak. Iya, betul. Berarti kalau nggak lebih cepat, berarti apa yang harus kita lakukan? Ya tetap berinovasi, banyak belajar. Nah, itu maksud saya. Waktu sebaik mungkin. Nah, itu maksud saya. Lebih baik kita menyiapkan kondisi kita dengan realita yang ada. Kita siapkan dulu kondisinya. Kalau sampai nanti terjadi, kita sudah siap. Betul. Jangan kita nanti berasumsi nanti bulan puasa, lebaran, atau kapan semua selesai, itu akan baik-baik saja. Dan begitu ini selesai pun nggak bisa langsung normal seperti kemarin-kemarin. Tidak langsung. Nggak akan bisa langsung. Betul. Gitu. Jadi kalau mama kayak gitu, bagaimana kalau kita nanti ternyata selesainya lebih cepat? Ya bagus. Bagus, tapi untuk pemulihan sendiri kan kita masih ada waktu lagi nih. Tapi kalau pemulihan yang nggak cepat, apakah itu jadi problem? Nggak juga, karena kita sudah siap. Betul. Kitanya harus siap dulu nih berarti ya. Betul. Jadi berpikir negatif memang sudah nature-nya manusia, memang langsung dia berpikir negatif sih. Sudah nature-nya. Jadi tapi tinggal bagaimana kita mengelolanya. Kalau nggak, ketakutan akan berjalan terus. Dan buat saya pribadi sampai per hari ini ya baik-baik aja ya. Saya lagi berpikirnya juga nih, kayaknya bisnisnya mau saya ganti arah nih. Bukan ganti arah bisnis ya, bisnisnya tetap sama, cuma cara menjalankan bisnisnya akan berbeda. Menurut saya make sense kok. Yes, betul. Jadi intinya kita punya bisnis apapun bisa kita arahkan ke apa yang sesuai dengan kaitan keadaan sekarang. Betul. Sebetulnya. Kenapa nggak saya tinggal di Bali? Kenapa saya nggak tinggal di Malang? Kenapa nggak tinggal saya di Surabaya, tinggal di Kalimantan, Sulawesi, atau apapun? Saya cuma hanya bekerja dengan 2 orang, dengan orang lokal setempat, bawa alat, ada yang nenteng-nenteng alat, selesai. Terus kenapa saya pusing? Betul, ada inovasi baru. Ada inovasi. Terus kemudian di kantor, jalan-jalan juga. Di kantor ada yang kerjain. Betul. Kalau nggak ada orang di kantor, suruh kerja semua di rumah, tinggal absensi. Lebih ngurangin kos juga itu Coach ya? Pusing amat. Tadi pagi juga ada yang nanya gini sih, Mike. Gue lagi ada problem nih, katanya temen gue. Gue ada problem nih.
Problem apa? Iya, saya bingung tuh gimana ya cara mematai-matai karyawan saya supaya saya tahu mereka kerjanya apa. Saya ketawa kan. Saya bilang, maksudnya, iya saya perlu suatu software yang bisa mendeteksi mereka kerjanya apa aja di komputer. Waduh. Saya ketawa dong, saya bilang, kenapa nggak dibuat sistem KPI? Iya, saya nggak sempat. Nggak ada waktu. Iya, sebenarnya kalau ditanya semua orang juga akan nggak punya itu sih, nggak punya waktu sih. Cuman buat saya pribadi, kenapa nggak kita buat sistem? Makanya Michael kan tahu bahwa yang paling tahu adalah Pak Hengki nih, yang di depan kita depan kamera nih. Dulu saya nggak pernah, hampir bisa dibilang hampir nggak pernah meeting pagi. Tapi sejak ada kejadian ini, saya malah rajin meeting pagi. Ya, satu hal positif juga ya. Jadi kita sering briefing, sering saling introspeksi kekurangan apa. Betul, gitu. Karena dengan cara ini kita mempercepat proses bisnisnya akan bisa jalan, business wise-nya. Jadi setiap kita briefing pagi, isinya bukan tentang kemurungan, bukan tentang kemalangan, tapi mengenai harapan dan masa depan. Udah nggak sempat lagi bahas yang lain lagi. Udah kita sendiri kerjaan makin banyak ini Coach. Bahkan semalam aja tim saya Karin dengan Siwi aja dari jam 1:10 saya nggak bisa bilang malam itu ya. Udah menjelang subuh itu ya. Kalau istilahnya Iren selalu ngomong 1/3 malam ya. Katanya apa 2/3 malam ya kata. Udah kayak mau rakaat aja. Okay. Jadi maksud saya ini dalam konsep ini menunjukkan bahwa ini loh bahwa kita bisa melakukan sesuatu loh. Betul. Bahkan kayaknya Karin semalam tidurnya mungkin bukan jam 1 lewat, malah udah lebih lewat karena kayaknya dia siang ini udah taper dia tadi kontaknya. Tapi mau nggak mau, ini loh yang akan terjadi sama kita. Betul. Jadi yang kita pikirkan adalah pikir realita, pikir masa depan, apa possibility yang mungkin, kemudian kita berpikir kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya? Apa yang bisa kita lakukan? Dan ternyata itu lebih berhasil sih. Yes, betul. Jadi cara NLP-nya simpel sederhana aja sih, nggak perlu susah-susah sebenarnya, cuma hanya melakukan visualisasi, tapi bukan visualisasi dari rezekinya, tapi visualisasi kenyataan, fakta, realita dengan masa depan yang akan terjadi ya. Dan solusinya apa? Oke. Ya walaupun saya nggak kasih tahu ya bahwa ini bukan jawaban 3-4 hari, kalau Michael juga masih ingat. Saya kan punya planning, waktu itu kan ada planning 1, ada planning 2, ada planning 3, punya training betul. Apa, dan trainingnya sempat saya batalkan, terus saya rubah lagi planning kan. Kemudian kita judulnya pun salah, saya batalin lagi kan. Kita mundurin lagi gitu kan. Kita betul. Karena belum tahu. Belum tahu kondisinya. Dan saya adalah termasuk orang yang agak lumayan cepat. Kenapa? Karena saya buru-buru kontak beberapa teman-teman saya tanya ke business wise, apa yang mereka lakukan. Saya menanyakan, business wise-nya gimana? Saya kontak ke partner saya, Coach Adit, business wise-nya gimana nih? Kalau misalkan omset nggak ada, apa yang harus dilakukan? Saya sudah mempersiapkan itu semua sih. Itu gambarannya, Mike. Yes, betul. Jadi itu aja? Untuk ini, udah banyak banget ya? Iya, jadi kan memang kan kondisi ini banyak yang kau tadi di awal banyak yang pikir negatif gitu ya. Yang angka baiknya kalau pakai NLP ya kita future passing dulu. Jadi future passing itu bisnis kita ini apa nih? Sesuaikan dengan realita yang ada sekarang nih. Apa yang mau kita tuju di sana ini? Kita pengen bisnis kita ini kok nggak bisa ya? Berarti kita harus apa? Ya banyak belajar dan upgrade untuk sesuai realitas sekarang untuk kita bisa sampai di titik yang kita inginkan tuh Coach. Yeah. Mungkin ya maksudnya. Ada cerita menarik. Gimana? Ini kegoda nih. Ini kayak video makin lama makin panjang nih. Saya punya teman di Bali. Dia buka hotel ya, hotel biasa, bukan hotel mewah tapi hotel biasa, pasti suffer dong. Dia nanya, saya lagi bingung nih bro, gue harus ngapain? Apakah saya kasihan sih sama karyawan sih, kalau mama kayak gini-gini semua saya pusing juga. Oke, yang membuat lo pusing? Ya gue sih kalau bayar gaji mungkin untuk beberapa bulan gue masih sanggup, yang gue nggak sanggup satu, cicilan bank, pinjaman. Masuk akal. Saya bilang, jadi bingung gue harus gimana? Kenapa lu nggak berdayakan? Karena kebetulan saya buka websitenya, saya lihat dia jual makanan, restoran. Kenapa nggak? Dia ada makanan-makanan juga, maksudnya bukan restoran, makan-makanan juga. Saya bilang, bukankah di Bali itu sebenarnya ada 2 opportunity bisnis? Satu, kan seperti kita tahu ya, kita kan banyakan begini kan kadang-kadang pengen nyemil ya. Betul. Dan itu kan sebenarnya bisa cari cemilan. Yes. Betul. Bali tuh banyak banget cemilan. Ya nggak? Yang either kacang, yang either apapun lah ya, whatever apapun, itu kan bisa dibuat macam-macam sesuatu. Atau sambal embeh, tahu kan sambal embeh? Iya, sambal embeh kan bisa dimasukin dalam bentuk
Ya, kemasan botol kemasan kecil, kemudian dia jual, plastik mungkin cup juga gitu kenapa ya. enggak ya enggak? Karena kita juga punya alumni satu jual bawang goreng saja bisa hidup loh. Jadi artinya bukan nggak bisa loh, cuman tinggal masalah apa? Satu, yang kedua, kan di Bali kan banyak baju-baju yang agak tipis-tipis tuh. Nah kan bisa baju buat tidur. Peluang bisnis kan. Nah tinggal bagaimana memberdayakan mereka. Jadi tugas kita adalah memang kelihatannya aneh ya bisnisnya tadi hotel, jadi shiftingnya gila-gilaan. Tapi menurut saya itu satu-satunya menyesuaikan keadaan yang ada itu dengan realita yang ada. Ya walaupun kalau ditanya apakah pasti berhasil, belum tentu. Tapi paling nggak kita harus melakukan dulu sebelum itu. Paling nggak kita melakukan sesuatu gitu daripada kita cuman bengong, diam aja. Ya, siapa tahu ada siapa tahu semuanya berlalu gitu kan. Ada divisi baru, kenapa enggak? Betul. Itu gambaran sih. Itu aja mungkin yang hari ini, Sari? Yes, kalau itu untuk sekarang itu aja. Oke, so teman-teman semoga video ini banyak bisa membantu memberikan inspirasi kepada Anda dan melihat dari sudut pandang yang lebih positif. Dan pastikan ketika Anda mau belajar NLP, kebetulan saya juga mempunyai kelas NLP selama 7 hari. Dan itu NLP juga adalah Human Brain, User Manual for Brain. Dan Anda juga bisa menjadi orang yang lebih berbeda, tentunya bisa menjadi lebih baik. So, saya cuma mau mengatakan kalau Anda mau belajar NLP, pastikan Anda belajar dengan orang yang pas dan tepat, dengan teknik yang pas dan tepat, akan membuat masa depan Anda dan pikiran Anda jauh lebih positif dengan orang yang pas dan tepat. Saya, Coach Antonius Arif, dan saya Michael dari NLP Leadership Indonesia. Sampai jumpa, bye-bye. Bye.